Peluang Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai tipis. Analisis ini diungkapkan pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Bung Ropan menyebut bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih kecewa dengan ulah Bagot. Karenanya, pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya tak akan memanggil pemain berusia 21 tahun ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat ini, termasuk dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan tak memanggil Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Bagot kala dipanggil memperkuat tim Indonesia U23 pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Belakangan, terungkap alasan Bagot tak hadir memenuhi panggilan tersebut. Pemain berdarah Inggris ini tengah berlibur di Maladewa bersama kekasihnya. Menurut Ropan, ada alasan lain di balik tipisnya peluang Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Ropan menambahkan, stok pemain di lini belakang skuad Garuda sudah menumpuk. Walau banyak yang menyukai Elkan Bagot bisa kembali, tapi saya rasa ini berat. Selain Jay Itzes, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat juga. Jadi lini belakang timnas Indonesia semakin penuh, ujar Ropan. Ropan menyebut bahwa ia sudah menanyakan soal Bagot kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menyebut bahwa semua tergantung kepada Shin Tae-yong. Karenanya, menurut Ropan, Bagot harus berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Hal ini agar permasalahannya lekas tuntas. Elkan Bagot bisa kirim surat atau telepon langsung ke Shin Tae-yong untuk minta maaf. Ini pasti clear. Kalau tidak, pasti sulit. Berat, tutup Ropan. Sosok bek FC Copenhagen, Kevin Dix disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Dia akan menjadi tambahan kekuatan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, yang berasal dari Ambon. Informasi rencana PSSI membidik Kevin Dix dibeberkan pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Dia mengaku hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini, ungkap Roni Pangemanan. Kevin Dix menjadi buah bibir karena mampu mengantarkan Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Bek 27 tahun ini membuat klub sekelas Manchester United harus gigit jari. Jika bisa membuat MU gigit jari, tentunya sudah tak bisa terbantahkan kualitas Kevin Dix. Apalagi jika benar-benar dia dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain grade A, Mace Hilgers dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Mace Hilgers merupakan pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di Liga Belanda bersama FC Twente. Ia dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Karir Mace Hilgers sangat mentereng di klubnya. Bahkan nilai transfermarkt Mace Hilgers mencapai 100 juta 1,67 miliar. Tentu, harga transfermarkt Mace Hilgers jauh lebih mahal dari Tom Hay, yang saat ini menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Mace Hilgers sendiri sebelumnya pernah hampir dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, namun tiba-tiba batal terjadi karena pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan masih menanti panggilan tim senior Belanda. Mengingat, Mace Hilgers sempat membela Belanda U21 sebanyak 1 pertandingan, tepatnya pada 23 September 2022 lalu. Melihat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru bergulir pada September 2024 mendatang, maka timnas Indonesia masih memiliki waktu yang cukup untuk menaturalisasi Mace Hilgers. Akan tetapi, masuknya Mace Hilgers ke timnas Indonesia kelak berpotensi menggeser beberapa nama seperti bintang Persija Jakarta, Rizky Ridho, hingga rekrutan baru Malut United, Wahyu Prasetyo. Pasalnya, Mace Hilgers merupakan bek tengah andalan FC Twente yang sudah mencatatkan 28 penampilan di Eredivisie musim 2023-2024 ini. Mace Hilgers bisa menjadi rekan duet baru bagi Justin Hubner maupun Jay Itzes di lini belakang timnas Indonesia kelak. Menarik untuk dinantikan apakah Mace Hilgers bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru dari timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. PSSI sedang bekerja keras di balik layar untuk memperjuangkan kasus sidang Marten Paes di KAS agar bisa terselesaikan dan tuntas. Ketum PSSI yaitu Erick Thohir mengatakan dirinya beserta jajaran PSSI tengah berjibaku untuk perihal penyelesaian kasus sidang Paes, namun untuk bulan ini hingga bulan Juli belum ada kepastian.
Target PAES itu di Agustus harus bisa tersedia. Ini yang diharapkan Erick Thohir. Senada juga dengan analisis dari pengamat senior sepak bola tanah air yang akrab disapa Bung Ropan. Menurutnya sidang PAES di bulan Agustus bisa saja tersedia. Jika sidang PAES di bulan Agustus benar tersedia, maka PAES bisa membela timnas Indonesia untuk main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia September mendatang. Berarti bulan Agustus jadi bulan yang penting untuk mengupayakan kasus sidang Maarten Paes di KAS. Terlebih, jarak bulan Agustus dan September hanya berjarak 1 bulan, sedangkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga itu digelar pada 5 hingga 10 September. Erick Thohir juga berharap di bulan Agustus nama Maarten Paes sudah tersedia di sidang KAS, jadi kemungkinan PSSI juga akan mengupayakan serta berusaha ekstra di bulan tersebut. Ketika jadwal tidak ada dari bulan Juni sampai Juli, diupayakan masuk di Agustus, PAES bisa tersedia sidangnya, bisa dibawa dalam sidang, dan itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir, ujar Bung Ropan. Jika benar upaya serta mungkin saja lobi dari PSSI bisa berpengaruh di KAS untuk perihal masalah PAES, maka harapan kiper FC Dallas untuk membela skuad Shin Tae-yong bisa jadi kenyataan dan bukan harapan semata. Upaya PSSI dalam menyelesaikan kasus sidang Maarten Paes di KAS ini patut dinantikan, agar kejelasan Paes bisa lebih terang lagi, dan sengketa yang menyangkut dirinya bisa segera tuntas sebelum September. Harapan Maarten Paes untuk bisa main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini diharapkan oleh banyak orang, baik dari Erick Thohir selaku ketum PSSI hingga fans serta supporter sepak bola di tanah air. Jadi, harapan Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia bisa saja jadi kenyataan, walau namanya tak ada dalam sidang CAS periode Juni sampai Juli, tapi Agustus merupakan bulan penentu, dan bisa saja tersedia jika upaya keras PSSI berjalan lancar sesuai rencana. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan di kanal YouTube Yang Jun Hyuk. Shin Tae-yong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Shin Tae-yong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Selain karena dikenal santai, Shin Tae-yong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dirinya pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun, sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di timnas Indonesia.